ini dia teman-teman, di tempat yang berbeda. Setelah kita gali, ini tanahnya sama ya, teksturnya sama, gampang hancur dan gampang pula dibentuk teman-teman. Cuma warnanya ini agak sedikit lebih ke merah-merahan, mungkin karena pengaruh kamera saya ini tidak terlalu kentara, tapi ini jelas berbeda dengan yang lain teman-teman. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali di channel saya, di channel Bugis Farm. Dan di sini di video ini saya akan membagikan pengalaman bagi teman-teman ya. Mungkin di antara kalian ada yang baru menanam cengkeh dan setidaknya punya lahan lah untuk memulai menanam cengkeh. Namun di antara kalian mungkin ada khawatir apakah di lahan saya atau tanah di kebun saya ini cocok atau tidak untuk ditanami cengkeh. Maka pada video ini saya akan membagikan ya ciri-ciri atau lokasi yang cocok untuk ditanami cengkeh. Di antaranya adalah bagaimana struktur tanah dan warna tanah dan apakah termasuk subur atau tidak. Di sini saya akan mengulasnya. Dan untuk itu teman-teman yang baru menemukan channel saya ini, mohon supportnya dengan cara di subscribe. Dan kalau video ini bermanfaat ya di like dan dibagikan di sosial media Anda. Oke teman-teman, seperti kalian lihat di belakang saya ini ada cengkeh yang sudah berumur 9, 10 sampai ada yang 12 tahun. Dan seperti ini sudah rimbun, dan saya menurut pengamatan pribadi saya ini sudah cukup subur lah, karena mulai dari pangkal bawah pohonnya itu ditumbuhi daun sampai di atas. Namun sudah di pruning ya, karena salah satu perawatan cengkeh ya sudah saya ulas di video sebelumnya adalah bagaimana melakukan pruning, dan saya kira ini cukup subur teman-teman. Walaupun di tahun ini ya tidak begitu banyak buahnya, karena memang kemarin musim hujan dan itu mempengaruhi buah atau hasil produksi pada tanaman cengkeh. Oke, seperti kita ketahui, yang pertama ciri-ciri ya kebun atau lahan yang cocok untuk tanami cengkeh itu ya. Di sini di kebun saya ini berada di atas ketinggian ya, ketinggian sekitar 7.000 sampai di 10.000 meter di atas permukaan laut. Seperti ini dilihat teman-teman, ini di atas puncak ini. Dan di sana itu sebenarnya kelihatan lautnya di belakang saya ini. Seperti ini teman-teman, laut dari sana, kemudian ini di atas gunung ya, sehingga angin laut itu bisa ya menerpa pohon cengkeh atau terkena angin laut. Nah, itu saya kira menurut pengamatan saya, kalau terkena angin laut seperti itu ya cengkeh bisa cocok atau subur lah. Itu ya berdasarkan pengalaman yang ada di kebun saya. Dan selanjutnya ya teman-teman, di sini saya akan di belakang sini saya akan memilih untuk memperlihatkan struktur tanah ya, tanah yang cocok untuk ditanami cengkeh. Nanti kita akan menggali di situ teman-teman. Oke, kita langsung saja memperlihatkan seperti apa tanah. Selanjutnya teman-teman, inilah dia penampakan ya tanah yang sudah kita gali di sekitaran pohon cengkeh atau di kebun saya ini teman-teman. Dan seperti inilah tanahnya. Kalau kita lihat ya, tanah walaupun ini musim kemarau ya teman-teman, tetapi tanahnya masih lembab di sekitaran berapa sentimeter ini dari kedalaman. Tidak terlalu dalam tapi masih lembab. Itu yang mempengaruhi ya, bisa tanaman cengkeh subur. Dan ini walaupun membeku seperti ini atau berbentuk begini, tapi kalau ini diremas ini gampang hancur. Nah,
Jadi saya simpulkan inilah ciri-ciri tanah yang cocok untuk tanaman cengkeh berdasarkan pengamatan di kebun saya ini teman-teman. Ini teman-temannya gampang hancur dan warnanya ini agak kecoklatan ya teman-teman. Di beberapa tempat itu ada yang tanah merah, kuning ya, masih layak ya, masih cocok. Itu ya, tanah teksturnya itu berpasir sedikit ya, berpasir halus ini, tapi ini walaupun membeku seperti ini gampang hancur ya, itu ya. Teksturnya ini gampang hancur teman-teman. Walaupun musim kemarau ini masih lembab. Nah, ini teman-teman gampang sekali hancur. Dan begitu pula juga teman-teman, ketika sudah hancur ini coba kita remas dan gampang juga terbentuk. Nah, inilah ciri-ciri tanah yang cocok untuk ditanami cengkeh berdasarkan di kebun. Seperti itu ya teman-teman. Ini tekstur dikatakan tekstur tanah yang masih cocok tanami cengkeh. Kita lihat atau geser di bagian sininya. Kemarin itu sudah saya gali ya bagian sininya, dan struktur tanah ketika kering ya, dia berwarna pucat lah, putih seperti ini teman-teman. Kalau dia tanah keringnya, kemudian ketika kering kelihatan pucat, nah, seperti itu. Dan ini gampang hancur. Nah, itulah jenis tanah yang cocok ditanami cengkeh atau berdasarkan yang ada temuan di kebun saya. Ini berwarna kecoklatan dan lembab, dan ketika dihancurkan gampang sekali hancur, dan ketika dibentuk gampang pula terbentuk. Seperti itu teman-teman. Kita coba di tempat lain teman-teman. Mungkin kita akan gali di ujung sana teman-teman. Kita langsung saja ke sana. Videonya kita percepat teman-teman ya, kita pause, dan ini sudah saya gali kembali di tempat yang berbeda, dan rata-rata tekstur tanahnya sama teman-teman. Ini agak kekuningan sedikit. Jadi itu ya, sama bentuknya, tekstur tanahnya gampang hancur dan lembab dan gampang dibentuk teman-teman. Agak berpasir halus dan tidak ada berbatuannya. Seperti itu ya. Dan di beberapa tempat itu ya, beberapa kebun, karena ada kebun juga yang di daerah yang berbeda, bentuk tekstur tanahnya agak kemerahan sedikit teman-teman. Dan ini dia teman-teman, tanahnya ini tempat yang berbeda. Kita gali sedikit ini, teksturnya pun sama, itu gampang hancur. Kalau kita remas ini gampang sekali hancur, dan kalau dibentuk pula gampang pula dibentuk. Ini karena tanahnya memang agak lembab. Seperti itu teksturnya. Dan warnanya kalau kita perhatikan, ini warnanya agak lebih kemerah-merahan teman-teman, agak lebih merah daripada yang tadi ini. Tetapi teksturnya dan bentuknya itu gampang sekali dibentuk, gampang hancur. Nah, ini tanaman cengkehnya. Dan seperti itu ya, kayak ada unsur tanah liatnya, tapi tidak agak sedikit ada kayak berpasir halus, seperti itu teman-teman. Teksturnya seperti itu. Jadi dari segi warna teman-teman, di sini ada beberapa jenis warna, kecoklatan, agak kemerahan, dan agak kekuningan. Semuanya masih layak untuk tanah seperti itu, masih cocok untuk ditanami cengkeh berdasarkan temuan yang ada di kebun saya ini. Jadi untuk itu yang teman-teman jangan ragu yang baru ingin memulai menanam cengkeh, jika di lahan kalian itu tekstur atau bentuk tanahnya sama seperti hal yang ada di kebun atau yang saya sebutkan, dari warna dan ciri-ciri teksturnya, ya bisa dicoba untuk menanam cengkeh seperti teman-teman. Dan ini tidak ada bebatuannya ya, tidak ada bebatuan, karena
Kalau saya pelajari, saya lihat tanah yang ada bebatuannya itu tidak cocok untuk ditanami cengkeh. Seperti itu teman-teman, video yang saya bagikan untuk pada kesempatan ini semoga bermanfaat bagi yang ingin memulai menanam cengkeh. Dan nanti saya akan upload juga ciri-ciri tanah yang jadi nanti juga saya akan mengupload video bagaimana mengenali ciri-ciri tanah yang tidak cocok untuk ditanami cengkeh. Semoga bermanfaat dan salam pertanian.